Suatu hari, di sebuah hutan rimba ada seorang ibu yang kebingungan bagaimana cara menghangatkan bayinya. Bagaimana ini anakku? Aduh, kedinginan. Di hutan ini banyak Oke, sekali nyamuk. Semakin bingunglah ibu ini. Di Nyamuk. mana dia bisa melindungi anaknya supaya tidak kedinginan dan juga supaya tidak digigit nyamuk. Aha, aku tahu caranya. Aku akan bertanya kepada kancil, kata Ya. si ibu ini. Aku bertanya Kancil. Iya. Iya. Terus kemudian dia bertemu seekor kancil. Sebelum dia ngobrol sama kancil, dia kesandung dulu. Waduh. Gerobyak. Tenanan loh, dia semetan Lah. loh. Lalu dia Ya. bertanya kepada kancil. Ya. Kancil, Ya, bagaimanakah cara untuk menghangatkan anakku, Kancil? kamu ingin menghangatkan dia. Iya, karena dia juga Dia digigit kedinginan. nyamuk di sini. Dia kedinginan dan dia digigitin nyamuk. Iya. Pakai saja minyak telon dudel. Wah. Bisa didapatkan di apotik Viva, Dan juga di apotik Century se-Indonesia. Apotik Viva sejauh Bali ya, lupa terus. Berani. Bagus kan ceritanya? Biasa. Biasa. Tapi aku imajinatif. imajinatif, iya Ada benar. seorang ibu yang ngobrol sama kancil agak nggak masuk akal ya. Iya, karena Kancil nggak mungkin ngobrol juga sama Iya. orang, males. Karena kita trying so hard untuk soft selling. Ujung-ujungnya tetap hard selling deh. Ketok soalnya. Tema kali ini adalah haruskah orang tua ikut masuk ke imajinasi anak? Sebenarnya boleh masuk juga, boleh mendampingi anak untuk berimajinasi karena wajar aja ya. Apalagi anak-anak seusia kita umur 2-3 tahun tuh pasti lagi banyak-banyaknya melihat sekeliling, menganggap boneka tuh benda hidup, yang diajakin ngobrol. Kayak itu sering banget kayak yang main dokter-dokteran. Mami, ini sakit panas. Gimana ini? Terus dia ambil tisu, tisunya dikompresin di sini gitu. Terus Kirain aku ditutup ya. mati. Jenazah. Kejam ya. Terus Nggak ya? habis itu, dia juga mempergunakan alat-alat sekelilingnya, namanya pura-puranya tuh termometer, namanya gitu ya, ditaruh di Dia ketek. pakainya pulpen gitu-gitu Iya, kan. dia pakai sisir tuh di sini. Kan gede ya. Tapi dia karena intinya imajinasinya dia seperti itu, Karena dokter-dokteran. yang biasa dia tahu tuh begitu Iya. gitu ya. Ya gitu, maksudnya ya mungkin kita sebagai orang tua pasti dia kan ngajak, mami ayo toh mainan dulu Iya. gitu. Jadi mainannya dia tuh ya seputar-seputar itu aja sih, Iya. yang imajinasi yang menganggap benda mati itu benda hidup. Tapi kamu seneng gak sih Wet, ngelihat anak udah mulai bisa main sendiri? Iya. Ya kan? Lucu banget karena aku ngedengerin Rumi itu momen yang bener-bener dia banget, dia sendiri berimajinasi sendiri tanpa aku. Iya. Adalah waktu dia mandi, abis mandi selesai dia tuh main dulu di bak. Jadi dia setiap mandi tuh sekarang ritualnya adalah dia bawa something. Aku mau bawa apa ya Bu? Bawa ini. Oh ya ini ceritanya ini. Iya. Jadi di kamar mandi tuh dia ngobrol sendiri bikin aduh gimana ini gitu-gitu. Kayak mana sendiri tuh kita dengerin dari luar tuh lucu banget. Kadang ada Lucu, muncul iya. bahasa-bahasa yang Iya. baru yang sebenarnya ini lucu aja gitu Iya. dengerinnya gitu. Terus kadang-kadang juga kalau dia lagi nggak mandi ya, kalau lagi ada aku, ada bapaknya atau ada aku di rumah atau dia lagi pengen mainan, mood main banget. Iya. Bu ya mainan ini Bu jadi ininya ya. Ya udah aku ikut aja, jadi disuruh dia apa segala macam. Kadang-kadang disalah-salahin juga ya karena ngapain salah gitu ya. Kok Kadang-kadang gitu, gak juga, iya. gitu deh gitu ya. Kan gitu. Terus kadang-kadang dia udah sampai level ke ngatur, Rumi lagi makan apa gitu no Bu. Jadi Kamu kayak harus aku ngomong disuruh apa? nanya gitu no gitu. Iya. Jadi seneng gitu aku Iya. ngelihat dan ngedengernya tuh kayak gemes banget Iya. gitu. Cuma emang di usia Rumi sekarang tuh dia masih banyak melibatkan aku sih. Iya. Maksudnya emang dia ngajak aku buat Masuk imajinasinya bukan gitu. buat masuk gitu, karena kadang-kadang yang aku lakukan adalah mancing dia untuk cerita. Iya. Win. Kayak beberapa kali aku ngerekam juga ya, karena emang anaknya kalau di video kan suka rada beda. Iya. Kadang-kadang apa ya aku Jadi taruh, diem kalau nggak iya, ketawa-tawa iya. gitu ya. Jadi celelean gitu ya. Oh. Kadang-kadang tuh aku suka memancing dia memang, Rumi ini tadi gimana ininya. Nanti dia cerita. Oh nanti terus habis itu kemana lagi? Oh kesini Bu, gini misalnya. Itu tadi monyetnya itu ke rumah kelinci. Oh kenapa dia ke rumah kelinci? Karena kelinci tuh makan sayur, monyet tuh makannya buah. Oh gitu. Terus kalau kelincinya ditawarin buah mau nggak? Akhirnya mau Bu. Gitu. Jadi emang aku pancing. Jadi aku Iya. tanya biar dia yang jawab gitu. Kayak gitu tuh terlibat gak sih? Iya, terlibat. Kita termasuk dalam imajinasinya. Jadi Iya. kayak si anak pun jadi lebih explore karena ada kita sebagai orang tua yang mungkin kita kan lebih banyak ngomong ya, di kerjaan kita juga ngomong kan. Jadi anak tuh merasa terpancing dan dia merasa happy banget kalau Iya. dapat Perhatian. perhatian dari kita. Sedangkan kalau sama dedinya dia si gaya sama si bapaknya kan nggak terlalu yang
komunikatif banget. Iya. Maksudnya ya bisa sih, tapi nggak yang kayak kita tuh kalau ngomong tuh bisa panjang banget. Panjang ya, ngobrol ya. Kayak gitu, dan dia tuh happy banget dengan hal kayak gitu. Dia pasti salah satu momen yang dicari tuh sebelum tidur sama pas bangun tidur. Itu masa-masa dia yang harus mengembangkan Ngobrol. imajinasinya. Kalau enggak, kalau pas siang dia main sama tetangganya gitu kan. Ya dia ternyata imajinasinya juga berkembang di situ gitu loh. Karena tetanggaku yang teman dekatnya si Gaya tuh umurnya 4 tahun. Dia pun juga sering hayal-hayal gitu loh. Tapi kadang memang yang bikin kesel kan udah hayal setan. Itu yang aku paling kayak Iya. kayak aduh Referensi jangan, lah ya, balik lagi ke referensi gitu ya. Cuma Susah. memang imajinasi dan anak yang imajinatif itu memang baik nih buat perkembangannya Iya. dia gitu, buat bagaimana dia menghadapi masalah besok hari. Betul. Gimana dia nanggepin sesuatu yang terjadi, misalnya something tidak terjadi sesuai dengan ekspektasinya. Itu tuh ngaruh banget. Iya benar. Dan tapi jangan sampai imajinasinya ini tuh ke bawah sampai gede, karena Jadi bisa halu bikin ya. jadi halu. Jadi halu ya. Banyak gak sih teman kita yang halu? Ya gak sih? Iya, tukang bohong. Tukang bohong yang sebenarnya nggak punya tuh bilang aku punya ini loh, bapakku punya ini. Kan kadang anak kecil suka pamer-pameran gitu ya. Itu kan waktu kecil ngerasain gak sih teman kita dia yang pamer apa-apa, tapi ternyata enggak dong. Sebenarnya enggak Kita gitu enggak kan. dong, Kayak kesel jadi banget. halu aja. Emang itu mungkin ada batasannya juga Iya. ya. Yang namanya imajinasi anak itu memang harus berkembang seberkembang-berkembangnya. Cuma menurut aku ada usia-usianya juga, Wit. Iya. Kayak mana yang real, mana yang enggak. Kan anak-anak kita di usia sekarang sampai usia berapa ya? Pokoknya ada usia yang memang harus tontonan aja tuh sebenarnya dibatasin ke something yang real. Kayak misalnya tontonan-tontonan soal gajah nyanyi, itu kan Iya. gak real. Iya benar. Itu kan halu gitu Iya. ya. Dan mereka tuh belum bisa ngebedain mana yang emang beneran ada Iya. sama yang makhluk-makhluk yang Tidak kasat mata. buatan ini aja, buat kartun aja Iya. gitu. Itu tuh ada usianya sebenarnya. Jadi memang itu juga bisa memancing imajinasi mereka juga sebenarnya. Cuma menurut aku emang harus ada batasan di situ gitu. Kayak aku Bener. kalau tiba-tiba anak umur 4-5 tahun cerita di rumahku tuh ada kudanya bisa terbang loh. Iya, unicorn. Iya, itu kan hah? Apa sih? Gitu. Ketika dia merasa itu real, teman-temannya apaan sih lu gitu kan. Iya. Itu kan jadi rancu ya. Tapi ntar jangan-jangan kayak di film-film, ngerti gak sih? Apa? Jadi kayak di film-film tuh ada Beneran anak-anak. ya? Iya beneran yang ada. di Space Jam yang Iya. dia masuk ke kartun Tapi ternyata gitu beneran kan. ada ya. Iya, itu kan Kayak gitu. makanya tontonan-tontonan kayak gitu kan biasanya ada batas usianya, Wit. Kayak 7 Iya. sampai berapa tahun yang udah mulai bisa bedain mana yang real, Mana yang enggak mana yang gitu. enggak gitu. Cuma sebelum kita ke situ nih kayaknya kita ngomongin soal manfaat imajinasi. Benar, banyak banget sih manfaatnya ya di sini. Permainan imajinatif tuh dapat melatih anak untuk berpikir simbolik, Ya. sekaligus melatih kemampuan anak memecahkan masalah. Ini benar banget sih. Jadi kayak Betul. itu pun bisa kebawa sampai dewasa loh. Ya. Jadi kayak mamanya di lagi interview kerja nih, mamanya gitu. Terus ternyata dia dikasih pertanyaan apa yang susah sama si HRD-nya. Terus bisa aja dia dengan kemampuan dia, apalagi kan orang kalau diwawancara kan harus imajinatif ya, harus Iya. yang ngomongnya harus Iya. gitu-gitulah, agak lebih dikit memang, tapi paling nggak tuh bisa menjadi nilai positif anak juga nih. Betul. Ketika mereka imajinasinya berkembang banget ketika kecil. Iya, gitu kan. jadi kayak misalnya Rumi itu paling suka, kan dia memang kita suka baca buku cerita, suka Iya. storytelling, dia suka denger cerita-cerita baru soal apa-apa segala macam, soal hewan, soal apa segala macam. Yang paling dia suka adalah soal kelinci belajar makan buah sama monyet belajar makan sayur. Itu dia paling suka mengulang-ulang bagian itu gitu ya. Jadi menurut aku itu kan simbol nih menurut Iya. aku ya. Simbol sebagai anak nih, Rumi kan kayaknya masih butuh belajar makan sayur karena belum semuanya sayur dia suka. Terus itu tuh aku jadi simbol aja gitu, kalau misalnya anak itu kalau makan sayur itu bisa begini, bisa sehat, matanya jadi bagus kalau makan wortel, kalau ini Benar. begini. Jadi pola-pola itu yang disisipin lewat cerita, yang lewat imajinasi itu Iya. tadi disisipin, jadi mindsetnya dia, oh ternyata kalau makan sayur begini. Dan akhirnya dia jadi terbiasa nih buat pakai simbol untuk memecahkan masalah juga. Iya, benar. Jadi misalnya dia ada masalah dengan temannya apa segala macam tuh dia pakai pola-pola yang tadi kita pakai sebagai simbol Iya. gitu ya kan. Seru ya, Seru. imajinasi suka banget. Terus soal kemampuan bahasa. Ya, ini banyak banget ya. Jadi dia tuh iya. kayak menyerap banyak banget bahasa. Apalagi kita bahasa sehari-hari tuh kadang kan beda sama bahasa yang ada di TV, ada di YouTube kayak gitu kan. Tuh kan, nah lo kayak gitu tuh kan maksudnya kalau di TV jarang kali ya. Dan Iya. kita tuh sering melakukan itu di real life gitu loh. Iya. Jadi kadang mereka tuh itu pun dibawa dalam imajinasinya mereka pas Iya. lagi main boneka lah, atau mereka lagi main
waktu mandi segala macem, kebawa aja lucu sih. Lucu gitu kadang-kadang ya. Rumi juga suka menciptakan kata-kata yang baru. Misalnya dia punya mainan yang dia nggak tahu ini namanya apa, pokoknya ini bisa nyala gitu. Iya. Terus akhirnya dia bilang, itu namanya apa Mi? Ini namanya pernyalaan. Karena Kenapa nyala sih? Karena ini nyala gitu ya. Dia nggak tahu namanya apa, Ma, itu namanya pernyalaan. Nah, nanti pernyalaannya ini bisa dipakai untuk ini, jadi gitu. Jadi emang kadang suka surprising juga ya, karena anak kita suka udah bisa tiba-tiba udah bisa ngomong ini Iya. lewat cerita yang dia bikin, lewat Benar. imajinasinya gitu. Emang bener sih menurut aku, kayak selimut aja tuh bisa jadi tenda-tendaan. Iya, waktu kecil kan sisir juga bisa gitu. jadi termometer Iya. gitu kan, karena emang berarti kan dia bisa berimajinasi kalau ini adalah ini dan ini aku pakai Iya, mainan gitu. bener. Ini begini. Oh, ini misalnya main masak-masakan tuh kan juga imajinatif kan, Wit, karena Iya. ini lagi masak apa? Ini lagi bikin puding, nanti dicetak di sini gitu-gitu. Heeh. Kan sebenarnya nggak ada pudingnya gitu, Iya. tapi emang dia tahu, dia seolah-olah begitu. Ada seolah-olah gitu. ada barangnya gitu Iya. ya. Terus orang tua berperan untuk mengenalkan istilah-istilah baru kepada anak sambil bermain. Iya, itu memang jadi kayak manfaatnya ya. menyerapnya pun lebih cepat loh menurutku. Jadi kadang tuh kan kita, apalagi ya banyak orang yang malas juga ya bangun tidur. Kadang tuh aku suka malas banget loh kalau mami kayak, "Mami ayo bangun jam 5 pagi kan dia kalau bangun kan. Mami bangun, dia habis minum susu. Ayo kita main tumpuk-tumpukan ya, Mas. Saya main balok tumpuk-tumpuk. Oh, Habis iya. itu ceritanya ini kastilnya princess, Mami." Dia cerita gitu kan capek, Ngantuk masih ya. ngantuk. Iya. Tapi ya mau nggak mau kita sebagai orang tua kan harus ya. Terus mami kok Ya gitu udah sih, kok pernah nggak semangat sih aku ngalamin yang bentar ya, digituin. Mi, ibu lagi kerja nih, kamu main sendiri nggak apa-apa kok gitu. Pernah gak sih gitu, Wit? Kalau aku sih paling kayak cuma aku ninggal sebentar, aku pergi kayak sekarang Ikutan aku lagi. kerja kayak gitu kan. Habis itu mami nanti kalau pulang aku harus dibelikan ini, paling dia cuma gitu doang sih, nggak pernah yang Iya. aku tinggal kerja dulu terus dia jadi main sendiri gitu tuh, karena pasti di rumah ada orang Iya, gitu. iya ya, kita nggak boleh nganggur pokoknya kalau di rumah tuh kayak nggak boleh nganggur. Ibu, aku mau mainan ini, ayo ibu ikut yuk Iya. sama yuk gitu kan. Terus kalau aku kelihatan nggak excited gitu pasti dia bilang, ayo dong yang semangat dong. Aku tidak semangat, tidak pernah semangat kalau pagi. Terus Please ini mengerti. juga sosial emosional nih, secara sosial emosional permainan imajinatif itu bisa ngelatih kemampuan anak berempati. Iya. Itu sih yang udah mulai aku rasain juga di Rumi ketika ada cerita nih. Cerita misalnya ada kelinci yang loncat ternyata jatuh karena dia nggak nyampe, dia merasa dia bisa, ternyata dia belum bisa. Iya. Ya, itu kan ada selipan-selipan ini juga ya. Terus, Nilai-nilai terus terpujinya dia ya. udah mulai ngeyel yang enggak, kelincinya enggak jatuh kok. Nanti kalau jatuh kan nangis, nanti berdarah siapa yang ini gitu. Iya. Dia udah mulai ngeyel, udah punya imajinasi sendiri, udah bisa ngerasa kasihan, bahkan dia pernah baper gara-gara satu cerita sampai nangis. Ya kan, ini bapaknya kemana? Iya. Gitu kan, Iya. sedih gitu kan. Kalau Gaya tuh setiap kali diajak pergi ada barang gede, dia pasti ngomong, mamanya kemarin ini kan kita lagi main ke taman gitu ya, ada King Kong gede banget nih Dis. Dia selalu nanya, itu King Kongnya anaknya kemana Mami? Itu nggak ada anaknya Gaya, dia tuh sendiri. Enggak kok, dia kan badannya besar pasti punya anak. Dia selalu memaksa sesuatu yang besar tuh punya anak gitu. Iya. Ya itu Karena dia merasa imajinasi dia, begitu. karena dia merasa ini tuh orang gede, nggak mungkin nggak punya anak. Anaknya di mana Mami? Jadi aku tuh harus pakai bohong segala. Iya anaknya lagi sekolah. Kalau enggak kemarin ngasih makan domba nih, ngasih makan domba-domba itu gede-gede banget gitu kan. Ada domba satu kecil. Nah domba kecil itu selalu keinjek-injek yang lain kalau pas lagi ngasih makan. Aku nggak mau ngasih makan maminya, kasihan anaknya. Jadi bagi dia tuh anak kecil tuh lemah, harus perhatikan. Ya benar sih sebenarnya. Jadi dia tuh selalu mencari domba yang kecil mana. Dia tuh ngasih makannya tuh pasti yang domba Yang kecil, kecil. nggak mau yang gede gitu loh. Jadi memang di kepalanya patokannya kalau yang gede tuh pasti udah serem dah gitu. Udah jadi ibu tuh pasti udah bisa ngasih makan Nah, keinjak anaknya. lagi kesiannya. Injek-injek dia tuh pasti yang gitu. Domba kecilnya mana, aku mau ngasih yang kecil. Padahal angel banget ya, biar domba semono kayak aku sing mumet. Serba salah. Susah ya, tapi Iya. seru sih, maksudnya kita jadi bisa ikutan menyelami pola pikirnya anak Iya. juga kan, Wit, lewat imajinasi. Apalagi kalau kita mendampingi, kan tadi pertanyaannya adalah haruskah kita masuk ke imajinasi anak. Kalau menurutku nggak masuk ya. Iya. Ya mau Ya. ngomong gak masuk pun kita udah masuk. Iya gitu kan, apalagi anaknya masih di usianya Rumi dan Gaya kan masih Iya. pengen melibatkan kita juga gitu. Tapi Butuh didampingin. dalam batas apa? Kalau menurut aku ya kita mengarahkan imajinasinya mungkin ya, atau mancing deh. Iya. Minimal mancing, kalau ini gimana gini. Kalau misalnya menurut aku kadang ceritanya tidak berjalan dengan baik dan terkesan tragis gitu ya. Aku jadi ya kalau gitu gini dong, Iya. agak dikontras sedikit ya.
Cuma emang kayak butuh mengarahkan, didampingi biar dia nggak halu juga nantinya gitu Takut ya. gak sih anak kita halu? Takut, ya kan? tapi emang gak apa-apa kalau usia segini sih masih bebasin aja dulu Iya, menurut aku ya. sekarang ini, tapi kan pembentukan karakter sifat itu kan bisa sambil berjalan ya. Iya, yang penting kitanya nggak tukang bohong aja, Wit. Iya, semoga Iya, aja. kan anak semoga kita- dibohongin tuh kayak Iya. kayak ini gitu. Bisa aja jadi dia ngebohong traumanya juga. mereka juga gitu loh. Iya. Jadi mereka jadi kebawa. Ya kayak tadi yang kita bilang yang apa teman kamu yang anaknya sebenarnya nggak melakukan apa-apa tapi Iya, ibunya bilang gini, anakku enggak aku loh. nggak gitu kok. Alah kamu tuh lupa. Iya. Iya. Padahal anaknya nggak lupa. Iya, anak kan lebih jujur ya. Iya. Maksudnya jadi kegep aja gitu kan, malu-maluin, Wit. Harusnya Apalagi depan orang. kalau kita ngebiasain kitanya juga bohong ya, kita juga halu gitu ya di depan orang, dan anak menyerap itu, dan pada akhirnya nanti anak juga merasa kalau bohong tuh ternyata nggak apa-apa toh. Karena orang tuanya juga melakukan hal yang serupa Bohong, ya gitu. kan? Dia tahu di rumah sebenarnya nggak gini, tapi orang tua kok bilang gini sih, padahal enggak ya, gitu kan. Jadinya Jadi keserempet mikir, gitu. ha. Iya, bohong juga nggak apa-apa. Ada banyak faktor soal imajinasi yang berlebihan juga, bisa jadi panjang juga. Terus Benar. apa ya, kadang tapi kalau main sendiri sampai sejauh ini Gaya masih aman ya, Wit? Masih sama dia sempat aku liatin kalau main sendiri ya imajinasinya masih seputar itu aja. Mainannya cuma itu doang. Dia tuh masih yang princess, dokter, hewan-hewan itu doang. Belum yang sampai ke arah mana-mana sih. Karena ya dia masih menyerap aja sekelilingnya. Belum yang mungkin beda kalau udah sekolah kali ya. Sekolah tuh kan dia bisa ketemu sama orang-orang banyak, mempelajari karakter anak. Imajinasinya pasti juga akan lebih berkembang gitu loh Iya, kalau masuk ke iya, sekolah. iya. Sedangkan di rumah kan mentok cuma sama kita doang. Iya, betul. Dengan karakter yang sudah dia lihat setiap hari. Dan menurutku bentuk imajinasi anak ketika kayak itu bisa bayangin loh. Oh nanti sekolah, kan aku ceritain kapan hari itu dia sempat aku trial school gitu kan. Belum fix ya? Belum tahun depan aja. Terus. Capek nanti pusing lahiran anaknya Iya. sekolah mau sih. Terus habis itu dia tuh bisa tahu loh, oh ini si ini nih di situ suka nangis tapi dia suka lari-lari juga. Jadi dia tuh memang ada anak yang aktif banget muter-muter. Jadi dia tuh ngelihat karakter masing-masing anak. Terus itu berarti kalau main mobil-mobilan tuh kan nggak boleh bawa pulang. Dia tuh takut kalau mainannya mobil-mobilan yang di sekolah tuh dibawa pulang sama si anaknya gara-gara tahu si anak itu tuh aktif banget putar-putar gitu loh. Itu kan nggak boleh bawa pulang lah. Kok sih di sekolah tau saya. Ya mungkin tuh imajinasi dia ya. Dia kayak nggak mau sesuatu. Anaknya tuh worryan, khawatiran gitu loh si Gayang tuh. Care banget ya. Nanti kalau dibawa pulang gimana kayak gitu. Imajinasi sih. Iya, lucu Imajinasi. banget. Tapi dia udah bisa mikir, maksud aku pikirannya tuh bersumber gitu. Maksudnya udah hukum sebab akibat tuh udah ada kelihatan. gitu kan. Udah Bisa menilai. oh kalau begini nanti begini. Oh kalau gini nanti hasilnya begini. Iya. Gitu kan, maksudnya itu kan menurut aku anak bisa mencapai itu tuh pakai pakai imajinasi juga. Iya, imajinasi. Mainan itu tadi, mainan peran, Iya. mainan role play gitu Iya. di sini. Dia sebagai apa? Kadang-kadang aku suka banget kalau misalnya Rumi, aku jadinya kamu jadi ini ya. Aku tuh seringnya disuruh jadi Rumi jadi ibu. Terus memerintah. Seneni aku, seneni. Ya jangan gitu loh. Itu salah. Iya, ya gini. Kamu tanya Rumi, kamu tanya ibu, aku maamnya apa gitu no. Ngatur aku gitu loh. kehidupan. Iya, memang sangat aku ya bagian itu ya. Cuma suka gitu maksudnya Iya. ketika dia role playing, ketika dia merubah versi cerita dari buku cerita yang dia tahu ceritanya akan kemana tuh aku Iya. suka banget, karena menurut aku itu bagian dari dia Bisa explore juga iya, ya. bisa explore. Ini pikirannya mau kemana, imajinasinya bagaimana gitu. Yang jelas menurut aku kita nggak usah takut sih kalau misalnya terlalu nyemplung ke imajinasi anak, apalagi usianya masih 2 tahun 3 tahun Iya, tuh kayak tapi kita mungkin ada beberapa orang tua yang belum bisa mendampingi anaknya secara full, harus iya. harus yang kerja full time atau memang harus nggak hidup bersama dengan anaknya. Itu nggak usah takut juga sih menurutku, karena Iya. imajinasi anak tuh kayak kebentuk sendiri sih. Jadi kayak ya paling nggak kita sebagai orang tua harus maintenance juga, maksudnya dari jauh pun menanyakan kondisi, menanyakan minimal video call, itu diajak komunikasi kayak gitu. Dulu kan Gaya sempat LDR sama bapaknya kan, iya. terus jadinya nggak deket mau gitu. Tapi sekarang kan dia jadi ikut dalam imajinasi anaknya karena udah satu rumah, jadi lebih dekat. Itu justru malah merekatkan hubungan antara orang tua dan anak juga. Iya. Kasih sayangnya pun jadi kelihatan banget gitu loh. Jadi kadang tuh di jalan kalau mama lagi bosen, Dedi ayo tebak-tebakan gitu. Dia tuh bisa loh tebak-tebakan panjang, kuning, sukaannya monyet apa? Pisang, banana kan gitu. Garing ya? Garing tapi Biasa, tapi kita tuh apa kan harus
kene terus. Iya Ngene sama-sama. terus ngantek kesel. Harus Sepanjang ye. jalan. Harus yeay gitu kan. Terus sama apa sih kalau menurut aku red flagnya adalah maksudnya kita harus worry ketika imajinasi si anak ini udah mulai mengarah ke bohong. Ya, itu loh yang paling menakutkan. Yang kayak misalnya ya contoh ya, aku ini menemukan Rumi belum sih, belum di fase ini ya. Cuma kayak temennya megang misalnya jam Aimo gitu ya. Aku juga punya itu di rumah padahal nggak ada. Nah, itu loh. Itu loh Iya. yang udah mulai bohong Bikin halu, gitu ya kan, yang kayak gitu-gitu tuh udah mulai harus worry orang tua. Imajinasi Iya. itu bukan imajinasi yang baik untuk Positif, dikembangkan iya. menurut aku. Ada beberapa jenis, maksudnya ada beberapa, bisa lah kita ngebaca sebagai orang yang udah tahu gitu ya, Iya. yang mana yang namanya bohong, yang mana yang imajinasi, itu kita sebenarnya bisa melihat itu gitu. Tinggal kitanya gimana cara kita nyampein ke anak aja kalau kayak gitu tuh nggak baik, Iya. apa segala macam, di rumah kan nggak ada. Makanya gitu. kan bentuk komunikasi kita yang komunikasi aktif kita dengan anak tuh memang harus bener-bener jalan terus sampai dia dewasa kan, karena anak tuh kan memang intinya ke ibu, ke orang tua, ke ayah dan ibunya. Jadi kayak yang kadang mungkin beberapa anak yang merasa halu kayak gitu karena dia nggak bisa explore itu dengan orang tuanya di rumah, atau mungkin kurang ketika perhatian juga. kurang perhatian, caper, jadinya bilang aku punya ini loh, aku punya ini. Aku pernah kan waktu SD kayak gitu, temanku deket sih, jadi dia tuh suka cerita bapakku tuh ininya zaman segitu kan Planet Surf ya, yang paling Planet Surf Iya. isinya Billabong, Iya, Volcom iya. gitu-gitu kan. Iya, iya. Kan agak mahal tuh waktu SD aku, teman-temanku Ya tuh, pricey ya. yang kaya-kaya doang yang punya itu. Nah kebetulan temanku ini nggak terlalu Kaya. kaya banget. Terus dia cerita, iya kok aku punya itu, bapakku di rumah gini. Terus besoknya kita main nih ke rumahnya, mana katanya kamu punya bapakmu Volcom, ngono-ngono gitu loh. Cah cilik ngopo sih, kesel, Apa sih? freak Ngapa? banget, aku freak banget. Terus iya anu lagi dicuci gitu. Terus kemarin kuwi aku di cucianmu. Jadi aku ngono ya. Terus tapi itu dari kecil udah Ketahuan kebentuk. bohong ya Dia kan? dari kecil kebentuk gitu sampai tua dia tetap halu, temanku itu. Jadi Iya. dia suka menceritakan hal-hal yang lebay, terus diupload Tidak di sosial sesuai media, gitu ya. diupload sosial media. Dia menceritakan, aku dulu ketemu suamiku tuh dia nuntun tak tunggulan padahal kita tahu aslinya gimana. Kamu Iya. ketemunya di Tinder tuh kita pun tahu. Oh Ngerti my gak? god. Kesel gak? Maksudnya ya kamu tuh gak perlu halu dengan hal kayak gitu. Ya udah kamu ya makanya kan kayak imajinasi waktu kecil dia mungkin sesuatu yang berlebihan, semuanya serba mewah, serba bagus, serba apapun yang oke. Akhirnya kebawa sampai dia tua gitu. Iya. Tukang halu, kesel. Akhirnya Iya. kita pun tidak memasukkan dia dalam grup. Takutnya kan begitu Wit. Tapi mungkin bohongnya dia itu kan juga punya tujuan, misalnya dia juga pengen masuk ke circle kamu yang punya kesamaan di hal itu gitu. Iya. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Kadang-kadang faktornya kan begitu kan Wit. Jadi si geng ini nih semuanya HP-nya iPhone nih. Iya tuh itu juga tuh. Ya kan misalnya Iya, ya, heeh. ini HP-nya iPhone semua nih. Gimana ya cara aku biar bisa masuk ke situ? Aku pengen banget masuk ke situ. Pengen masuk dalam gengnya. Jadinya halu, bohong lah. Aku pakai iPhone kok, tapi di rumah nggak boleh dibawa sama mamahku misalnya. Iya, gitu buat anak Gitu, kecil gitu kan. Iya. Gitu kadang-kadang gitu. Nah tinggal kitanya nih orang tua, pengawasannya gimana, 1, 2. Menurut aku udah mulai harus disisipin juga kalau kita harus bersyukur sama apa yang kita punya sih. Jadi nggak Itu boleh benar. yang namanya melebih-lebihkan, yang namanya bohong itu tuh tidak baik. Itu Iya. dampaknya tuh jelek gitu. Orang tua aku dari kecil kan maksudnya waktu aku sekolah gitu kan maksudnya ya keluarga biasa ya, dan sedangkan sekelilingku tuh isinya ya anak-anak yang udah pakai bermerek, rata-rata yang dapat ranking 1 dikasih tas Nike, Adidas, bagiku tuh sesuatu yang mewah banget, pakai sepatu yang bermerek Converse gitu ya. di usia kita kayak gitu kan, bukan Pro ATT Iya. gitu. Kok aku merek ya wis lah. Nggak apa-apa, bagus. Sedikit. Terus kadang dulu tuh aku sempat iri juga nih sama anak-anak, sama teman-temanku yang kayak gitu. Terus aku ngomong ke ibu, untungnya aku sama ibuku tuh komunikasinya enak, terbuka. Jadi aku ceritain, Bu, aku pengen tuh dapat apa? Tas Sepatu Adidas, ini. sepatu ini. Ya belajar bersyukur, jangan melihat ke atas terus. Banyak loh contoh di bawah kamu yang belum bisa beli apa-apa yang bagus. Mesti yang dikasih contoh tuh kayak dari apa? PRT-ku, terus siapa itu kan mereka belum bisa Yang di dapat bawah ya. ngeliat ke bawah, jangan sampai ngeliat ke atas. Mungkin ya memang cara bicaranya ya harus sesuai dengan apa yang sudah terbiasa aku Iya. dari kecil. Nggak bisa kalau itu yang ngomong orang lain pasti aku nggak percaya dong. Aku Iya, pasti iya, tetap akan bener-bener. ngeyel, nggak bisa, aku harus punya itu gitu Iya. loh. Atau mungkin kalau aku dulu kayak pengen apa gitu ya misalnya, tapi mamaku tuh kayak memberi suggestion gitu untuk ya ditabung dong uangnya nih, mama kasih ya. Berarti Iya. sekarang 1 minggu segini, nanti kamu tabung, kalau udah cukup uangnya beli.
Iya. Atau kamu harus misalnya rankingnya 5 besar baru kamu bisa dapat jepitan gambar Princess Jasmine. Dulu aku tuh suka banget sama Princess Jasmine waktu kecil kan, Wit. Lu pengen banget punya jepitan itu tapi yang kayak mahal gitu, nggak enak buat minta. Tapi akhirnya waktu ini aku boleh nggak mau minta itu, tapi kalau misalnya besok rapot ini jadi kayak kemotivasi banget gitu. Jadi bisa sebenarnya, iya bisa. Nggak halu tapi, lagi ya. Iya, nggak halu lagi, kayak aku punya jepitan Princess Jasmine, kan gitu kan. Nonton. Iya, Paling jahat. iya kan, karena bohong tuh efeknya nggak enak, bakal jadi panjang apa segala macam tuh. Anak tuh harus tahu gitu. Makanya Yang susah. jelas imajinasi kita sebagai orang tua berarti perannya apa nih, Wit? Pendamping ya? Pendamping dan masuk dalam ceritanya juga kan. Masuk kayak mau gak mau ya. Mau gak mau kalau Medi lagi cita-cita princess, aku pasti juga pura-pura jadi princess apa gitu kan. Jadi kuda poni kamu yang Fluttershy, Iya. aku yang Pinkie Pie gitu kan. Iya, kadang-kadang gitu ya. Ikut emang anaknya juga pengen kita terlibat, ya udah kita juga terlibat sebisa mungkin gitu ya. Kecuali kayak emang lagi sibuk, aku sering banget, aku suka kadang merasa bersalah kayak Rumi lagi mood main, Kita tapi lagi aku capek. lagi ribet banget, ada kerjaan yang harus diselesaikan sebelum anak-anak pulang dari kantor gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, Wit, karena kantor kan pulang sore, aku di rumah udah siang tuh udah di rumah gitu. Udah harus diselesaikan, bentar ya Mi, gue lagi kerja, Rumi main sendiri dulu ya. Itu kadang aku merasa melewatkan masa itu gitu. Tapi gimana lagi, susah juga gitu ya. Yang jelas kalau mau anaknya nggak halu, ya imajinasinya anak tetap harus dikembangkan sesuai dengan usianya, sama didampingin aja. Jangan sampai anaknya jadi halu dan pembohong. Halo lu. Makasih Mam, sampai jumpa di Mam Sam